Assalamualaikum pengunjung contoh pajak sekalian. Setelah beberapa hari kemarin terakhir ini, aplikasi atau menu untuk e-reporting insentif COVID-19 itu gagal untuk diakses wajib pajak karena ternyata dari beberapa media yang saya baca sedang dilakukan deploy atau maintenance. Jadi tidak bisa diakses terutama bagi wajib pajak yang ingin melaporkan atas penggunaan atau pemanfaatan insentif dari PMK 44 tahun 2020. Ternyata per tanggal 15 Juni 2020 sudah bisa diakses kembali dengan beberapa menu yang baru, yaitu adanya tombol validasi atau makro yang disematkan pada template atau format laporan realisasi pemanfaatan dari insentif PMK 44 ini. Nah, apa saja dan bagaimana cara menggunakan format untuk laporan e-reporting insentif COVID-19? Ayo kita coba sekarang. Baik, begini caranya untuk lapor e-reporting insentif COVID-19 setelah update tanggal 15 Juni. Langsung aja masuk di menu layanan di dalam DJP Online. Untuk menunya masih sama persis dengan sebelum update tanggal 15 Juni ini. Ada menu e-reporting insentif COVID-19, Anda buka. Kemudian di menu dashboard ini Anda klik tombol tambah. Kemudian Anda bisa pilih pelaporannya, apakah PPh final atau PPh pasal 21. Saya ambil contoh yang PPh final, kemudian klik tombol lanjutkan, kemudian masukkan kode keamanan atau captcha-nya. Jika sudah, nantinya setelah loading sebentar akan muncul menu pelaporan. Bedanya adalah jika di menu yang lama, di sini tidak ada, di menu yang lama tidak ada notifikasi seperti ini. Yang di menu baru ada notifikasi, pastikan file yang di-upload telah tervalidasi sebelumnya. Ini maksudnya apa? Nanti saya jelaskan. Pada panel sebelah kiri, di sini ada petunjuk untuk pengisian format pelaporan realisasi dari PPh final DTP. Anda bisa membaca di sini. Misalkan yang pertama adalah untuk formatnya atau template-nya Anda bisa klik tombol di sini, saya klik aja. Kemudian nanti akan mendownload di bawah ini. Kemudian contoh penamaan filenya masih sama persis dengan yang lama atau sebelum dilakukan update pertengahan Juni ini. Mulai dari NPP di depan sendiri, masa pajak, tahun pajak, kemudian 01 ini kode pelaporan realisasinya, kemudian 00 ini adalah status pelaporannya atau kode pembetulannya. Setelah terdownload, Anda buka aja file Excel-nya di sini. Setelah file Excel-nya terbuka, di sini ada dua sheet, masih sama persis, yaitu ada sheet pemotong atau pemungut dan ada sheet lainnya. Jika Anda masih bingung penggunaannya, Anda bisa lihat video saya sebelumnya. Tetapi susunan dari tabelnya pun itu juga masih sama dengan yang lama. Bedanya adalah di sini untuk kedua sheet ini ada tombol validasi. Di sheet lainnya juga ada tombol validasi. Apakah guna dari tombol validasi ini? Agar Anda bisa mengisi, yang pertama Anda klik dulu Enable Editing. Kemudian setelah tombol Enable Editing Anda klik, Anda sudah bisa mulai mengisi. Kemudian di atas ini biasanya secara default atau settingan normalnya Excel akan menonaktifkan makro yang ada di file Excel. Jika Anda mendownloadnya dari internet, biasanya otomatis dimatikan. Anda bisa menyalakan makro ini dengan klik Enable Content. Makro ini apa? Makro ini kurang lebih adalah ada baris script. Jadi nanti fungsi tombol validasi ini adalah melakukan pengecekan di masing-masing baris yang Anda isikan di sini. Apakah formatnya sudah sesuai dengan yang dimau oleh DJP atau tidak. Kalau misalkan nanti formatnya sudah cocok, pasti setelah diklik tombol validasi ini akan kelihatan errornya ada berapa. Kalau errornya 0, nanti berarti isiannya sudah benar. Untuk cara pengisian di sheet lainnya ini, yang pertama Anda isikan nomornya dulu. Jika di sini contohnya adalah wajib pajak tidak punya cabang di tempat lain, hanya ada di Kota Batu, Anda bisa ketikkan di lokasi usahanya, kota tempat usahanya, kemudian NPWP dari wajib pajaknya itu sendiri. Karena nggak punya cabang berarti ya itu aja.
atau cuma satu NPWP. Kemudian peredaran brutonya di bulan Mei, karena saya lapornya di bulan Juni, berarti untuk masa pajak Mei, misalkan 10 juta. Kemudian PPh final DTP-nya berarti 50.000 ya. Kemudian Anda bisa klik tombol validasi. Oke. Validasi selesai sebanyak satu data. Ini adalah pop-up notifikasi. Artinya datanya memang ada satu. Kemudian kalau saya klik tombol validasi, ini selesai, berarti tidak ada error. Nah, error seperti apa yang dimaksud di tombol validasi ini? Misalkan di sini NPWP-nya saya kasih tanda pemisah seperti pada kartu NPWP umumnya. Kira-kira kebaca nggak? Nah, saya penasaran. Kalau saya klik, nah di sini akan ada error, NPWP harus diisi angka. Ini artinya memang cara pengisian NPWP-nya harus dengan menggunakan digit. Jika tanda ini saya hilangkan, seharusnya warna merah yang menunjukkan indikasi salah format pada Excel-nya akan hilang nantinya. Saya klik tombol validasi lagi. Oke. Seperti itu aja untuk yang pengisian di sheet lainnya. Kemudian beralih pada sheet pemotong atau pemungut, Anda bisa isikan di sini transaksi yang berkaitan dengan pihak lain yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut. Pihak pemotong atau pemungut tidak melulu itu berupa dinas atau BUMN. BUMD ataupun pihak swasta lainnya atau PT atau CV lain juga bisa bertindak sebagai pemotong atau pemungut. Misalkan saya isi di sini nomornya 1, ini ada transaksi pertama. Lokasi usahanya sama di Kota Batu. Kemudian pada kolom NPWP Anda isikan NPWP dari wajib pajak UMKM itu sendiri, sama seperti yang tadi misalkan. Kemudian NPWP pemotong atau pemungut, yaitu pihak lain yang bertindak sebagai pemotong atau pemungut atas transaksi yang Anda lakukan kepada mereka. Kemudian peredaran bruto di masa pajak tersebut, misalkan saya samakan aja deh. Kemudian kode billingnya. Untuk kode billingnya adalah kode billing yang dibuat oleh pihak pemotong atau pemungut. Itulah kenapa mereka punya kewajiban untuk tetap membuat kode billing dan diberikan kepada wajib pajak UMKM karena diperlukan sebagai laporan di aplikasi e-reporting ini. Jika sudah, Anda bisa klik tombol validasi untuk mengecek apakah pengisian di kolom ini sudah sesuai dengan petunjuknya atau belum. Oke, validasi selesai sebanyak satu data. Ini artinya isian yang saya contohkan di sini sudah benar. Pengisiannya masih sama. Nah, kemudian bagaimana jika isian salah? Isian salah nantinya juga akan menunjukkan notifikasi salah ketika dipencet tombol validasi dan barisnya atau row-nya akan berwarna merah. Misalkan pada kode billing ini, biasanya kode billing itu kan ada spasinya ya. Misalkan saya kasih spasi, kira-kira aplikasi akan mendeteknya sebagai isian yang salah atau tidak. Saya klik tombol validasi. Oh, ternyata kode billing pun diisi dengan spasi atau tanpa spasi tetap terbaca dengan benar. Berarti tadi salah satu yang bisa bikin salah adalah pengisian NPWP dengan tanda pemisah seperti titik dan tanda hubung tadi, seperti yang ada di contoh di sini. Kemudian sebelum Anda upload, Anda bisa save as dulu format isian ini, kemudian Anda berikan nama sesuai dengan petunjuknya. Anda klik save as, kemudian Anda taruh di folder yang Anda inginkan. Kemudian untuk penamaannya Anda bisa lihat petunjuknya atau sama saja dengan yang file yang lama. Jadi yang pertama adalah NPWP, kemudian garis bawah atau underscore, masa pajaknya, tahun pajaknya, kemudian kode pelaporan realisasi, kemudian yang terakhir adalah kode pembetulan. Untuk namanya yang pertama NPWP dulu, kemudian underscore masa pajak ya, masa pajak. Kemudian tahunnya, kemudian kode pelaporannya. Untuk PPh final ini kodenya adalah 01, kemudian 00 ini kode pembetulan. 00 artinya laporan pertama kali, yaitu normal.
Kemudian untuk SFS tipenya tetap masih menggunakan XLS, yaitu Excel yang versi 97 sampai 2003. Ini versi lama. Kalau yang terbaru kan XLS X, terakhirnya X. Kalau yang XLS ini versi lama. Artinya file ini bisa dibuka di Microsoft Office Excel terbaru ataupun yang lama sekalipun. Kemudian kalau sudah, klik tombol save. Jika sudah, sekarang kita coba untuk upload. Untuk uploadnya, yang pertama pilih dulu masa pajaknya, masa pajak Mei, kemudian pilih file realisasi, kemudian arahkan ke tempat Anda menyimpan file tadi, di sini, kemudian klik tombol open. Selanjutnya, Anda klik tombol upload. Pelaporan berhasil diupload, silakan cek hasil validasi laporan yang Anda upload pada menu monitoring. Kemudian ada informasi lagi, laporan realisasi beserta SSP atau cetakan kode billing dari pemotong atau pemungut yang diberi cap tulisan PPh final di tangan pemerintah XPMK nomor 44 wajib disimpan dan diadministrasikan dengan baik. Ini adalah informasi tambahan. Kalau misalkan Anda selesai upload, paling keterangannya pelaporan berhasil, kemudian muncul nomor BPS. Kalau sekarang ada penjelasan bahwa SSP yang Anda terima atau wajib pajak UMKM terima dari pihak lain atau dari pihak pemotong atau pemungut wajib disimpan dan diadministrasikan dengan baik. Hanya perlu disimpan aja, tidak perlu untuk dibayar karena memang ini ditanggung pemerintah untuk pajaknya. Anda klik tombol OK, kemudian nanti akan mengarah ke menu baru yaitu monitoring. Menu monitoring merupakan informasi proses validasi yang dilakukan sistem. Informasi proses validasi hanya bersifat sementara, yaitu 7 hari sejak pelaporan realisasi diupload. Apabila statusnya sudah selesai, seperti ini warnanya hijau, maka akan terbit BPS yang dapat diunduh pada menu dashboard. Apabila statusnya gagal, maka keterangan kesalahan dapat dilihat pada kolom aksi. Karena di sini statusnya selesai, maka tidak ada error. Jadi sudah muncul nomor BPS-nya. Kita lihat ada di menu dashboard untuk nomor BPS-nya. Oke, untuk yang nomor BPS masa pajak Mei ya, ini sudah muncul PEM 05 sekian. Anda bisa download BPS jika Anda memerlukan untuk arsip di kantor. BPS-nya masih sama seperti yang menu lama. Seperti itu aja. Nah, bagaimana kalau untuk pelaporan di insentif PMK 44 untuk PPh 21 DTP. Kalau yang tadi kan PPh final DTP. Untuk PPh 21 DTP kita coba aja. Masih sama tampilannya, saya langsung download aja kira-kira seperti apa bentuknya. Untuk file Excel PPh 21 DTP masih sama, sebelum Anda melakukan edit atau pengisian, Anda klik dulu enable editing tombolnya. Kemudian setelah terbuka, makronya Anda enable juga, atau klik enable content. Kemudian ada 3 sheet di sini. Yang pertama adalah sheet recap, yaitu jumlah pegawai yang berhak menerima PPh pasal 21 DTP. Ada kolom, ada keterangan komentar di sini, otomatis terisi. Kalau dilihat memang sudah ada rumusnya di sini yang menjumlah berapa jumlah pegawai yang berhak menerima PPh pasal 21 DTP. Kemudian jumlah penghasilan bruto atas pegawai yang menerima insentif DTP tadi, dan jumlah PPh pasal 21 khusus yang ditanggung pemerintah. Semuanya dalam rupiah. Kemudian ada sheet fasilitas 21 DTP yang disingkat FAS 21 DTP. Anda isikan di sini nomor, nama pegawai, NPWP, NIK-nya, penghasilan bruto, jumlah PPh pasal 21 DTP. Ini khusus untuk pegawai yang menerima insentif saja. Jadi kalau pegawainya nggak dapat insentif ini, ya nggak usah diisikan di sini. Kemudian yang sheet ketiga adalah kode billing. Di sini diisikan nomor 1 kode billingnya berapa, jumlahnya berapa. Kalau kode billing yang membuat ini adalah perusahaan tempat pemberi kerja atas karyawan tadi, maka Anda bisa langsung buat sendiri kode billingnya dan isikan di sini. Ini khusus kode billing PPh 21 DTP. Tombol validasi ini juga berfungsi sama seperti pada pelaporan di insentif PPh final 0,5% tadi. Jika Anda menemukan kesalahan, pasti akan ada error dan kolom akan berwarna merah.
Demikian untuk informasi singkat yang pelaporan PPh 21 DTP. Jadi seperti itu cara menggunakan e-reporting insentif COVID-19 yang terbaru untuk saat ini. Silakan Anda segera melapor sebelum terakhir batasnya yaitu tanggal 20 pada bulan berikutnya. Untuk yang bulan Juni ini berarti tanggal 20 bulan Juni untuk laporan atau pemanfaatan realisasi di insentif pada masa pajak Mei kemarin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan share jika bermanfaat bagi teman-teman Anda semuanya. Dan tetap jaga kesehatan di era new normal ini, karena kesehatan yang utama, tetapi kita semua tetap harus bekerja. Selamat beristirahat dan salam sehat. Terima kasih, salam.